Ya, baik. Kali ini saya akan membahas soal fisika tentang hukum Kirchhoff. Di sini ada contoh soal. Nah, ini adalah merupakan bagian dari salah satu contoh soal hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff yang mana di sini kita gunakan loop 1. Di sini sebutkan bahwa kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tertutup adalah, jadi yang ditanyakan berapa arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Yang pertama adalah kita buat dulu sebuah loopnya, ya. Kita buat arahnya ke sini. Nah, ini arah loopnya. Jadi arah loopnya ke sini, ya. Kita berikan tanda dulu kenapa saya buat arah loop seperti itu. Saya berawal dari sini, ya, dari kutub positif ini. Kutub positif. Ini ada negatif. Hadiahnya adalah kutub positif mengalir pada kutub negatif. Walaupun nanti di sini ada positif lagi nih di 12. Tegangan ini di tegangan 12 ini positif, ya. Ini negatif. Langkah selanjutnya kita cari dulu GGL-nya, karena di rangkaian ini ada 2 tegangan, yaitu 3 volt dan 12 volt. Kita cari dengan sigma GGL sama dengan negatif 3 volt. Negatif 3 volt ini kita perhatikan di arah loopnya, ya. Arah loopnya kan arahnya kayak gini, ya, ke sana, ya. Kemudian ketemu dengan negatif. Nah, makanya ini ketemu dengan negatif ini, ya, ketemu dengan simbol negatif yang ini, maka kita tulis di sini negatif 3 volt, ya, arah loopnya. Ketemu dengan negatif, tanda negatif. Kemudian setelah itu berjalan, kemudian ketemu dengan tanda positif. Tanda positif pada tegangan 12 volt. Jadi kita buat di sini positif, yaitu plus 12 volt, ya. 12 volt positif. Sehingga GGL-nya dapat kita peroleh 9 volt. Ini GGL-nya 9 volt. Hasil dari negatif 3 ditambah 12, ya. Jadi 9 volt. Kemudian selanjutnya kita cari IR-nya. Jadi sigma ini adalah penjumlahannya, IR. Penjumlahan IR sama dengan I, ya. Kemudian R-nya adalah hambatan yang ada di dalam rangkaian ini. Saya ketemu kita tahu bahwa hambatannya adalah 3 ohm, ya. Hambatannya itu juga ada 6 ohm. Ya, ini 6 ohm. Sehingga kita dapat menuliskan 3 dan 6 ohm. Yang ini di sini. 3 tambah 6, 9. Jadi 9I. Ini 9I. Baru kita masukkan pada persamaan hukum Kirchhoff 2. Ya, ini. Kirchhoff kita sudah dapat GGL-nya yaitu 9. Dan IR-nya juga sudah dapat yaitu 9I. Sehingga kita dapat tulis kembali 9 tambah 9I sama 0. 9 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga yang tadinya ini positif menjadi negatif. Nah, negatif 9. Kemudian 9 ini juga dipindahkan menjadi pembagi, ya. Nah, inilah hasilnya negatif 1 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini adalah 1 ampere.
Mungkin di sini akan menjadi pertanyaan, kenapa ini 9 tidak pas pindah tidak negatif gitu ya. Perlu diketahui bahwa 9 ini perkalian ya, perkalian dan pembagian. Kalau misalnya kita pindah luas tetap aja. Kalau misalkan ini positif ya berarti kalau pindah positif juga. Kalau misalkan di sini negatif ya berarti negatif juga. Nah, kalau misalkan penjumlahan, pengurangan, kalau misalkan pindah, ini kan positifnya penjumlahan nih, penjumlahan. Ini penjumlahan. Kalau misalkan kita pindah angka 9-nya ke angka ke sebelah kanan, ruas sebelah kanan sama dengan, maka dia akan berubah menjadi negatif. Nah, ini negatif. Ya. Jadi tuh. Sehingga di sini peroleh nilai 9 negatif 9 dibagi 9 sama negatif 1. Nah, perlu diketahui bahwa tanda negatif ini menandakan bahwa pemisalan loop ya, pemisalan loop yang kita buat itu berbalik ya dengan kenyataannya. Jadi pemisalan loop yang kita buat itu sebenarnya bukan searah. Ini kan searah. Arah loop ini yang kita buat ini searah dengan arah jarum jam ya, perputaran arah jarum jam. Tapi sebenarnya loop yang sebenarnya adalah berlawanan arahnya dengan perputaran arah jarum jam. Jadi kita nilai negatif ini menandakan bahwa perputaran yang pemisalan loop yang kita buat itu berbeda, berlawanan dengan pemisalan kenyataannya dengan aslinya gitu ya. Nah, kalau di sini jawabannya adalah yang B ya. Jadi nanti nggak bingung ya, jadi loh kok di sini optionnya nggak ada yang negatif ya, tapi nilainya ada yang satu, ini nilai 1 ampere. Kalian jangan bingung. Kenapa? Karena tanda negatif yang ini itu menandakan bahwa pemisalan loop yang kita buat itu tidak pemisalan loop yang kita buat itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ternyata arah loop sebenarnya adalah berlawanan dengan arah jarumnya, yaitu ke sana ya, ke sini nih. Arahnya berbeda ya. Kalau secara logika memang kita perhatikan ini 12 dan ini 12 dengan 3 itu tentu lebih besar nilai 12 ya, 12. Ya, tegangannya 12. Sehingga arahnya loopnya juga pasti seperti yang ini. Ya. Jadi arah loopnya berlawanan gitu. Baik, itu ya. Jadi jangan terkecoh dengan adanya negatif ini kemudian kalian melihat oh ternyata tanda negatif nggak ada di pilihannya, jadi nggak ada jawabannya, bukan. Jadi maksud tanda negatif ini membuktikan bahwa pemisalan loop yang kita buat itu tidak sama dengan kenyataannya gitu ya. Tapi kalau misalkan dari awal kita membuat pemisalan loopnya itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke sini, otomatis nilai I-nya itu akan positif. Nah, di sini ya positif, akan positif nilainya. Jadi 1 ampere sesuai dengan jawaban. Ya, oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung channel ini.